Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Warisi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani bersama Pak Yudi Saputra, Pak ya. Kebetulan beliau guru kejuruan dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, mungkin saya minta waktunya sebentar, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi alhamdulillah, gimana keadaan Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Ya. Nah, jadi kita ini bincang-bincang dengan terlebih dahulu terkait percakapan praobservasi. Apa itu percakapan praobservasi? Jadi begini, Pak, rencananya nanti mungkin Bapak hari ini ada jam ya? Ada itu Mungkin sekitar jam 10-an. Ketika Bapak melakukan proses pembelajaran, saya akan mendampingi Bapak ya. Mendampingi Bapak yang mungkin nanti saya ada di belakang siswa dan melihat sedikit terkait konten pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas. Jadi Bapak jangan canggung. Jadi ini hanya sekedar supervisi akademik, Pak ya, yang saya lakukan. Ya, tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama, dan yang kedua mungkin mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Bagaimana kita sebagai seorang guru menentukan model pembelajaran yang tepat untuk siswa yang berpusat pada peserta didik agar mereka bisa menangkap pembelajaran atau materi yang kita sampaikan, menangkap dan juga ikut serta dalam pembelajaran dalam artian fun learning. Jadi mereka istilahnya pembelajarannya tidak membosankan. Itu tujuan saya seperti itu, Pak. Selanjutnya percakapan observasi ini pra dulu, Pak ya. Pra dulu sebelum Bapak melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk pra observasi. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan tujuan, Pak ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terima kasih Bapak Warisi. Untuk pembelajaran berdasarkan saya buat itu ada 3 tahapan. Nah, materi yang akan dipelajari adalah pengenalan komputer. Jadi tahapnya itu yang pertama itu tentang menguraikan. Jadi anak-anak menguraikan tentang topologi jaringan. Di mana topologi jaringan itu masuk ke pembelajaran tentang pengenalan jaringan komputer. Yang kedua tentang anak-anak atau siswa itu menelaah pengenalan jaringan komputer yang di dalamnya itu bermacam-macam. Contohnya ada topologi jaringan, metode topologi jaringan, media transmisi, dan juga berdasarkan lokal atau geografi yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Area gitu. Terus untuk tugas atau hasil yang digunakan, kita peserta didik itu membuat rangkuman atau sejenis laporan lah, gitu Pak, sejenis laporan dengan cara saya itu membuatnya menjadi sebuah diskusi antar kelompok. Yang contohnya saya memberikan tugas membuat laporan tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan mungkin jaringan kecil seperti LAN, lokal area, dan mungkin untuk pembelajaran pengenalan jaringan itu yang saya rencanakan. Berarti tadi saya menanyakan terkait tujuan yang ingin Bapak capai. Tadi sudah Bapak sebutkan poin-poinnya ada 3. berkaitan dengan
rencana Pak. Jadi berkaitan dengan klasifikasi jaringan, topologi jaringan, di pencapaiannya seperti itu ya Pak ya, agar siswa tujuannya bisa lebih mengenal klasifikasi, Menguraikan Pak, menelaah juga. menguraikan, menelaah gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan gitu? Pengembangannya seperti apa terhadap proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik? Untuk pengembangan, tentunya dalam pengembangan itu ada dua Pak. Yang pertama itu pengembangan pengetahuan dan juga pengembangan keterampilan ya Pak. Jadi untuk pengembangan pengetahuan rencana atau yang sering saya lakukan itu adalah membuat sebuah kelompok dan mereka melakukan diskusi saling berbagi pengetahuan antar siswa. Jadi yang kedua tentang keterampilan. Keterampilan itu diambil Pak. Biasanya saya itu melakukan praktek biasa individu dan juga biasa praktek secara kelompok karena memang dibutuhkan kelompok. Mungkin itu Pak. Dua. Rencana pengembangan terkait dengan dua aspek Pak ya, aspek pengetahuan dan keterampilan terhadap siswa. Jadi outputnya untuk peningkatan penggalian potensi dan peningkatan aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi outputnya ada keterampilan dan pengetahuan yang didapat oleh siswa. Nah, saya juga ingin mendengarkan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan terkait dengan model pembelajaran seperti apa, metodenya seperti apa, coba Bapak ceritakan. Jika kalau model ya Pak, kalau model untuk pembelajaran itu saya seperti menggunakan model pembelajaran adalah berdiferensiasi. Jadi itu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosi siswa. Kemudian melakukan pembagian kelompok seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pembagian kelompok, diskusi, dan juga keterampilan dan keaktifan anak itu bisa dilihat dari keterampilan itu dia diambil tadi seperti diskusi kelompok, praktek kelompok itu, dan juga keaktifannya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran basis proyek, ya. Terus atau untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi dan juga memberikan tugas seperti biasa itu memberikan sebelum penyampaian materi, setelah penyampaian materi ada diskusi, setelah diskusi tentunya ada tugas yang disampaikan sebagai oleh-oleh untuk mungkin itu Pak. Sangat bagus rencana yang diterapkan oleh Bapak sepertinya Pak ya. Tadi yang saya lihat, yang saya dengarkan dari penjelasan Bapak ada pembelajaran diferensiasi Pak ya. Kebetulan di sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka Pak ya. Ya sudah. Pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Sangat bagus tuh Pak. Dan ada lagi yang saya dengarkan tadi terkait rencana si Bapak menggunakan PJBL Pak ya, Project Based Learning. Karena seperti yang kita ketahui memang untuk ruang lingkup SMK itu kan memang pembelajarannya lebih ke arah project based learning. Ada juga tadi metodenya diskusi, metodenya kerja kelompok, tugasnya secara individu ada, mandiri, secara kelompok juga ada. Sangat ini Pak ya, sangat bervariasi Pak ya. Jadi istilahnya berkaitan dengan diferensiasi konten. Banyak konten yang akan Bapak sampaikan di kegiatan pembelajaran. Mungkin rencana supervisi saya ini kan, kita pada hari ini di waktu jam berapa nih Pak? Baru jam 8 Pak ya. Mungkin nanti setelah Bapak masuknya nanti jam 10-an Pak ya. Setelah jam istirahat Pak ya. Setelah jam istirahat boleh saya menggunakan waktu Bapak sebentar Pak ya. Mohon izin Pak. Tadi juga saya sudah ngobrol dengan Pak sekolah, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini bukan untuk menghakimi Bapak gitu loh. Bukan istilahnya Bapak nih nggak bagus kerjanya. Jadi istilahnya kita tuh maunya tuh supaya pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu lebih bermakna, melakukan perbaikan-perbaikan lagi ke depan. Dan juga
outputnya bukan hanya kepada Bapak, saya juga apa yang Bapak nanti sampaikan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Karena kebetulan saya juga guru kejuruan sama. Nah, sebelum kita akhiri percakapan praobservasi hari ini, kira-kira hal apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita barusan, bincang-bincang dengan kita ini? Mungkin dari bincang-bincang dengan hari ini kita mendapat gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti untuk mengajar. Yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan sebelumnya. Memang sekarang mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang akan kita lakukan. Jadi saya akan praktekkan atau lakukan ketika pembelajaran di kelas. Oke, itu ya. Oke Pak, terima kasih waktu yang sudah diberikan serta bincang-bincang ringan ini di percakapan praobservasi Pak ya. Sampai bertemu nanti kita di kegiatan observasi supervisi akademi. Nanti kita kira-kira rencana pembelajaran Bapak dilakukan di kelas atau di lab? Dilakukan di lab Ya Pak ya, jam 10 Pak ya. Jam 10 mungkin nanti begitu Bapak mulai belajar, saya masuk nanti saya izin dulu ke siswa juga ya, mereka lebih fokus gitu loh. Bukan berarti saya berada di kelas ya, saya ingin memantau mereka, tapi saya ingin melihat sebagai pengawas supervisi akademik untuk memantau agar proses berjalannya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, agar mereka tidak istilahnya tidak gitu loh, tidak takut misalnya pas saya datang mereka tertidur gitu loh. Mungkin Bapak nanti ngasih arahan ke mereka ya, kan datang pengawas untuk melakukan supervisi akademik. Anggap aja seperti pembelajaran biasa kita ya. Anggap aja seperti pembelajaran biasa. Bapak juga jangan sampai tanggung misalnya. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar proses supervisi akademik kita ya. Oke. Sampai bertemu nanti jam 10 mungkin saya mau istirahat dulu kan. Bapak juga ya mau istirahat dulu ya. Karena masih ada waktu 2 jam lagi ya Pak ya, kita melakukan supervisi akademik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan nomor pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Misi ya. Pak, mohon izin ya, saya mau memperhatikan pembelajaran dari Bapak nanti. Ya, mungkin saya begini Pak ya. Silakan Pak. Ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita berbahagia. Ya, sebelumnya untuk lebih semangat hari ini mari kita ucapkan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Coba kita SMK? Bisa. Tes SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, 11 TKG? Oke, kita semangat banyak semuanya. Untuk sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat kelak ketika sudah keluar dari SMK atau lulus. Untuk doa saya persilakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang pengenalan jaringan komputer. Apa
ada yang kita pengenalan komputer? Belum. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Jadi Materi yang kita pelajari hari ini tentang pengenalan jaringan komputer memang wajib dipelajari oleh anak-anak TKJ. Untuk materi hari ini itu ada dua bagian. Yang pertama tentang kita next linknya. Nah, ini yang pertama ada dua. Yang pertama pengertian jaringan komputer dan macam-macam jaringan komputer. Dari dua ini kita akan belajar ke depannya, mungkin ada sesi tanya jawab, ada diskusi, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Di sini jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Jadi tidak dinamakan jaringan, tidak dinamakan sebuah jaringan kalau tidak ada hubungan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi apakah hubungan itu jaringan itu harus ada satu atau dua orang atau lebih. Jadi kalau di sini yang dinamakan jaringan di komputer itu tentunya tentang komputer yang dibahas. Tentunya dalam jaringan komputer perlu ada alat-alat bantu yang macam-macam. Nanti untuk alat-alat bantu kita akan buat kelompok, yang mana kelompoknya akan memaparkan atau mempresentasikan apa-apa saja alat yang digunakan untuk melakukan atau membangun sebuah jaringan komputer. Ini untuk materi pengertiannya komputer bisa dilihat. Terus kita masuk yang kedua, yaitu tentang macam-macam jaringan komputer. Yang pertama kita berdasarkan topologi. Topologi itu kalau bahasa bangunan itu adalah gambaran kita akan membangun sebuah rumah. Sedangkan di komputer itu adalah dinamakan topologi jaringan. Kalau topologi itu bermacam-macam. Yang pertama ada topologi garis, bintang, cincin, mesh, box, linear, pulsa, dan distribusi. Banyak. Yang sering kita gunakan itu kebanyakan adalah topologi bas dan topologi cincin. Seperti di sini kemungkinan ini maknanya topologi bus, ya. Sedangkan yang ketiga itu tentang yang kedua adalah berdasarkan geografi. Geografi itu bagi wilayah jadi wilayah atau lokasinya. Ruangan yang pertama personal area network. Ini berarti hanya personal sendiri. Yang kedua local area network, jadi berarti hanya satu lokal. Contohnya seperti TKJ yang saat ini ini kita dinamakan local area network. Sedangkan metropolitan area network ini adalah atau yang digunakan oleh kota seumpama kota Mempawah, itu namanya metropolitan. Ya, yang terakhir adalah web area network. Ini biasanya digunakan hubungannya, jaringannya digunakan untuk antar negara atau antar benua. Contohnya mungkin antar kecamatan masih bisa menggunakan metropolitan area network. Ya, jadi sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ada yang perlu ditanyakan? Sampai kita lagi dulu masuk ke berdasarkan media transmisi dari menggunakan kabel. Jadi sekarang kita ada yang menggunakan kabel dan juga ada yang menggunakan
nirkabel atau wireless. Nirkabel itu tidak menggunakan kabel. Maksudnya jadi menggunakan radio atau bahasanya itu seperti suara gelombang, suara seperti yang biasa dahulu itu menggunakan. Kalau di rumah itu ada parabola itu bisa bunyi, itu juga menggunakan gelombang biasanya itu. Dan lagi kabel ini biasanya wifi ini yang kita sering gunakan di rumah-rumah. Rata-rata ada yang punya wifi di rumahnya? Ada? Tidak. Apa tidak? Hah? Ya, ada. Coba yang ada angkat tangan. Yang yang belakang layanan wifi-nya ini atau India? India kata-kata memang India yang terbaru ada ikon dengan yang dilayani PDT langsung. Terus kita masuk ke contoh topologikus. Ini yang sumber geografi Nah, yang pertama tentang personal alias itu adalah personal berarti antar komputer ke komputer. Contohnya jaringan yang pernah dipraktekkan adalah jaringan komputer ke komputer apa jaringan peer-to-peer ya kan sudah dipelajari juga. Terus ada yang kedua adalah ini jadi antar lokal, jadi jaringan wilayah lokal atau area. Jadi memang sebuah area contohnya per kelas di rumah, tapi itu ada hubungannya lebih dari 2 komputer. Jadi kalau 1-2 komputer itu namanya personal area network, sedangkan untuk yang ini lebih dari 2 komputer. Jadi ada tiga komputer yang saling berhubung dan saling memberikan manfaat kepada yang lain. Yang ketiga ini man ini mana areanya adalah satu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. Tentunya kalau antar kota pastinya itu membutuhkan kecepatan tinggi karena data yang disampaikan sangat banyak. Mungkin contohnya kita ada dinas kominfo itu kan antar, pasti di setiap kota pasti memiliki yang namanya dinas kominfo. Jadi mengatur semua informasi yang keluar masuk kepada kota tersebut. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Belum ada? Belum ada ya, baik. Terus yang terakhir adalah WAN. Kita melihat WAN ini adalah gabungan antara LAN dan WAN, antara gabungan LAN dan MAN. Jadi WAN itu tingkatannya sudah lebih tinggi dari MAN, yaitu bisa lingkup atau skala jangkauan yang sangat besar menghubungkan jenis jaringan yang lebih seperti lokal area network. Jadi WAN ini adalah kumpulan dari LAN dan MAN. Jadi ketika disatukan itu menjadi WAN karena jaringannya lebih besar, skala besar antar benua, antar negara itu juga bisa menggunakan
yang dinamakan wilayah luas atau wet area yang namanya UAN. Terus kita pindah ke bincang transmisi. Yang pertama ada jaringan kabel kabel ini. Yang pertama jaringan menggunakan kabel, yaitu contohnya ada, kita lihat bersama-sama di komputernya, itu terhubung antar komputer menggunakan kabel yang digunakan biasanya kabel pernyaan. Terus untuk Wi-Fi yang jaringan ini dari kabel ini biasanya menggunakan wireless. Yang kita gunakan biasanya adalah Wi-Fi, itu biasanya yang melayani atau providernya itu adalah biasanya Indihome rata-rata di Mempawah. Sedangkan kalau di Pontianak itu sudah ada Internet, itu sudah ada itu juga sudah di Pontianak. Untuk di Mempawah masih menggunakan rata-rata menggunakan Indihome. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk tugas hari ini kita akan membuat sebuah kelompok yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Coba kelas nanti diatur dulu bagaimana kondisinya. Per orang itu 5 kelompok. Jadi setiap kelompok memaparkan cara penggunaan jaringan komputer yang baik jika dibagi, dan lagi alat-alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Ya? Untuk pengiriman data antar benua bisa bermacam-macam. Bisa mungkin langsung menggunakan server, atau bahkan yang kalau hanya sebuah data kecil, kita bisa menggunakan layanan yang disediakan oleh mungkin kita layanan Google, atau kita pakai memang ada sebuah aplikasi khusus yang dibuat untuk saling bertukar informasi. Jadi data server yang tersimpan contohnya di antar negara, antar benua, tentunya ada keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan itu digunakan agar jaringan bertukar informasi dengan antar negara itu bisa dilakukan dengan aman. Jadi jaringannya itu ada diamankan oleh beberapa server. Server itu tentunya untuk antar negara itu servernya besar tidak kecil seperti yang kita gunakan di sekolah-sekolah. Jadi itu ada lagi untuk tugasnya, ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Baik, sudah cukup pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Saya kembalikan ke wakil ketua kelas untuk memimpin doa.
Baik, kalau lebihnya bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Warisi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bawah dari SMK Negeri 1 Bawah Timur. Nah, saya pada hari ini masih ditemani oleh Pak Yudi Saputra selaku guru kejuruan di SMK Negeri 1 Bawah Timur yang telah saya observasi tadi Pak ya. Saya telah observasi melalui supervisi akademik dan saya pun juga tadi sedikit memantau aktivitas pembelajaran Pak ya. Nah, gimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Lanjut lagi kita ngobrol Pak ya. Tadi pagi kita ngobrol di pra. Bapak tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang pasca observasinya. Nah, mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan memberikan pertanyaan Pak ya, sedikit pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi tadi yang sudah saya lakukan, memantau aktivitas pembelajaran yang Bapak tadi lakukan bersama siswa. Nah, jadi tujuannya yang pertama tadi itu Pak, saya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan bersama siswa. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung tadi Pak, kira-kira? Iya Pak, untuk kegiatan observasi Bapak. Perasaan Bapak? Oh, dari segi perasaan mungkin belum terbiasa ya. Iya. Perasa sedikit canggung, mungkin tegang lah. Karena mengajar sambil diawas, merasa ada yang harus. Deg-degan Pak? Ya begitulah Pak. Tegang lah kalau bahasanya itu tegang dan juga canggung. Mungkin siswa-siswa juga ikut canggung. Tapi nampaknya berjalan lancar seperti biasa pembelajaran. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah berjalan. Sudah bisa berjalan dengan baik. Dan boleh diceritakan kembali Pak terkait pengembangan apa yang telah Bapak lakukan tadi di kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak sampaikan kan? Untuk kalau dari awalnya Pak, tentunya saya membuat sebuah perangkat pembelajaran. Jadi apa yang mau disampaikan saya buat, yang saya sampaikan pasca ketika observasi itu saya menggunakan media PowerPoint. Terus untuk pengetahuan dan keterampilannya saya melakukan pembagian kelompok untuk melakukan diskusi serta penugasan terhadap setiap kelompok untuk membuat laporan dari hasil tugas yang dikerjakan yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Mungkin hasilnya itu berupa teks yang nanti disampaikan. Nah, teks itu merupakan tugas yang nantinya mendapat nilai positif untuk kegiatan atau nilai positif masing-masing siswa yang ada di dalam kelompok. Memang tadi setelah saya pantau melalui tadi banyak Pak ya, banyak kegiatan pembelajaran yang sudah tadi Bapak terapkan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk sudah Bapak lakukan sesuai alur yang atau step by step ya Pak, alur yang Bapak mulai dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya pengembangan tadi yang Bapak sampaikan terkait pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya, mantap. Dan menurut Bapak kira-kira sejauh mana pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah kira-kira sudah berhasil apa belum dilakukan di dalam kelas Bapak? Jadi untuk
pengembangan. Jadi untuk pengembangan nampaknya dibilang 100% ya tidak mungkin, 78% lah. Dari skala sampai dari skala 10 sampai 100. Nah, segitu lah. Berapa kira-kira? Kira-kira mungkin 80% atau 70-80% lah. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu harapan. Dan tentunya mungkin pasti ada kekurangan di setiap pembelajaran. Mungkin itu. Oke, sudah lumayan Pak ya. Lumayan kalau 70%. 70 sampai 80. Walaupun ada beberapa kekurangan karena yang namanya manusia ini kan tidak lepas atau tidak luput dari salah dan dosa Pak ya, salah dan lupa. Nah, kira-kira selama proses pembelajaran tadi, kendala-kendala apa yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala-kendala. Tentunya kalau kendala tentunya dari guru dan siswa, karena yang berproses di kelas itu hanya ada guru dan siswa. Jadi kendala untuk penyampaian itu rata-rata semua guru mungkin mengalaminya Pak. Rata-rata mengalaminya mungkin karena ada siswa yang tidak aktif. Jadi mereka tidak ikut terlibat dalam pembelajaran. Jadi walaupun mereka ikut dalam sebuah kelompok Pak, diskusi, mungkin mereka tidak ikut terlibat, hanya bahasanya itu hanya ikut-ikut saja, mungkin hanya numpang nama biasanya. Tapi mereka ikut kelompok tetap mendapat nilai ya, karena tugas kelompok yang dikerjakan oleh anak-anak yang lebih aktif dari anak-anak yang tidak ikut terlibat dari pembelajaran tersebut. Ya tadi saya pas di belakang itu Pak ya, memang yang lebih fokus memperhatikan itu mungkin di depan, di tengah. Yang di belakang itu kadang saya pun tadi memantau, pas saya juga di belakang Pak ya, memang ada beberapa siswa yang sibuk sendiri dengan aktivitasnya. Kadang melihat ke depan, kadang melihat ke komputer, kadang melihat handphone ya Pak ya, yang mungkin bervariasi lah Pak ya, karakter peserta didik Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa hal itu bisa sampai terjadi Pak? Karena apa Pak kira-kira? Kalau ditanya kenapa, itu jadi jawabannya mungkin karena mungkin dapat teman atau ingat kegiatan yang ada di luar. Biasanya kebanyakan itu dampak dari teman. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan mereka bersama di luar dibawa ke sekolah. Mungkin perbincangan yang ada di luar jadi ikut masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi mereka membahas sesuatu yang tidak terlibat dalam pembicaraan di mata pelajaran tersebut. Mungkin itu Pak. Karena malu lah Pak ya istilahnya Pak ya. Ada yang siswa yang aktif, ada siswa yang pasif, bahkan ada juga siswa yang belian simbang. Kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif. Kira-kira rencana ke depan Bapak terkait kegiatan pembelajaran yang baik seperti apa ya kira-kira? Pembelajaran yang baik tentunya mungkin untuk pembelajaran baik itu ada yang ingin Bapak terapkan ke depan. Diterapkan di depan mungkin itu menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Mungkin siswa minat mungkin kalau dalam daerah mungkin jaringan atau ada yang minat software itu kan. Terus gaya belajarnya ada yang gaya belajarnya visual auditory dan kinestetik, sehingga ya anak akan merasa lebih nyaman. Jadi sesuai dengan kenyamanan siswanya. Jadi jika siswa nyaman, tentunya belajarnya itu lebih tenang dan mungkin ilmu yang didapat itu lebih cepat lah sampainya seperti itu, karena menjadi kenyamanan atau kalau mungkin itu sampai bisa menjadi hobi mereka. Mungkin itu. Bagus Pak ya. Di rencana Bapak akan kolaborasi antara minat dan gaya belajar. Jadi tadi seperti Bapak paparkan tadi, minat belajar siswa, karena kan komputer ini kan ada beberapa bidang ya Pak. Mungkin siswa lebih minatnya ke software atau bahasa pemrograman, lebih minatnya ke jaringan, lebih minatnya ke desain grafis barangkali Pak ya. Nah mungkin untuk yang gaya belajar
ada siswa yang lebih ke visual berkaitan dengan pandangan mata, mungkin siswa lebih suka dengan gambar-gambar barangkali. Kalau auditori mungkin lebih ke pendengaran barangkali Pak kan. Nah kalau untuk yang kinestetik mungkin lebih ke gerakan, mungkin siswa lebih suka praktek atau bergerak dan segala macam. Jadi nanti Bapak rencananya mau berkolaborasi di antara ketiga macam gaya belajar dan beberapa minat yang ada di jurusan Bapak, seperti itu Pak ya. Sangat bagus Pak, sangat baik Pak, saya sangat dukung. Nah selanjutnya terkait rencana nih Pak, kira-kira kapan nih bisa Bapak terapkan terkait aksi yang akan Bapak lakukan tadi? Kira-kira kapan realisasinya? Untuk rencana atau merealisasikan yang saya sampaikan dari gaya belajar tersebut mungkin awal semester lah. Kemudian awal semester sudah bisa merealisasikan Awal semester depan Pak ya? Ya, awal semester depan. Nah, ini udah semester. Nah, itu sudah akhir semester Pak. Jadi di awal semester akan menerapkan merealisasikan yang saya sampaikan tadi. Itu, Pak. Oke Pak, baik. Saya juga sebelumnya mau ucapkan terima kasih Pak ya atas waktu yang diberikan oleh Bapak, dan juga tadi udah sowan kepala sekolah untuk memantau aktivitas pembelajaran Bapak dalam rangka evaluasi nih Pak. Jadi dalam artian saya ini bukan mencari kesalahan-kesalahan Bapak, karena saya juga sambil belajar gitu, sambil belajar bagaimana caranya Bapak menerapkan atau mengkondisikan siswa di kelas, jadi saya bisa ambil ilmunya gitu. Nah, jadi dari praobservasi sudah sambil saya tadi supervisi Bapak di kelas dalam pembelajaran, dan saya juga sekarang nih melakukan pasca observasi. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Kita saling sharing nih Pak. Kita istilahnya kemitraan, tidak ada yang hebat di antara kita. Pokoknya kita sini saling merangkul, saling diskusi, saling sharing terkait pembelajaran yang pas di kelas dalam rangka satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu tujuan kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kedepannya planning yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa secepatnya dilakukan di awal semester, awal tahun Pak ya, tahun depan ya kan. 2024 resolusi 2024 bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Semangat terus. Mungkin itu saja Pak ya. Semangat terus dan mudah-mudahan bisa menjadi agen of change. Agen perubahan di sekolah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak. Siap. Oke.